Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Ramadia Anugrah dengan NPM 0211210774. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu revolusi sistem informasi. Yang pertama, revolusi sistem informasi pada tahun 1950 sampai 1960-an, komputer ditempatkan di ruangan besar dan hanya boleh disentuh oleh spesial komputer di perusahaan. Namun pada tahun sekarang udah tahun digital di mana otomatisasi kantor telah berkembang dengan aplikasi seperti teleconferencing, voicemail, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berinteraksi dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki input, output, dan juga feedback untuk mengendalikan suatu sistem. Selanjutnya ada 3 elemen utama pada sistem. Yang pertama ada input adalah data, sinyal, atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diproses atau digunakan. Yang kedua ada transformasi adalah proses perubahan bentuk, sifat, atau sistem yang menjadi berbeda dari bentuk atau sifat sebelumnya. Transformasi dapat bersifat positif ataupun negatif, dapat terjadi secara alami. Yang terakhir ada output. Output adalah komponen yang dihasilkan setelah input. Proses melalui transformasi di dalam sistem dapat berupa informasi produk dan juga layanan. Selanjutnya ada contoh elemen utama pada perusahaan manufaktur, di mana inputnya itu ada modal, energi, tenaga kerja, bahan baku, dan juga mesin. Lalu ada transformasinya itu ada proses produksi, outputnya itu ada barang jadi. Selanjutnya ada subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat atau lebih dari satu bagian. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik, contohnya seperti komputer. Lalu ada sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Contohnya sistem teologi adalah sebuah susunan gagasan mengenai Tuhan. Selanjutnya ada sistem deterministik adalah sistem yang ditentukan oleh keadaan atau langkah sebelumnya, tanpa adanya elemen, kebetulan, atau ketidakpastian. Contohnya seperti jam digital, di mana jam digital itu menunjukkan waktu secara pasti berdasarkan pada waktu yang diatur sebelumnya. Selanjutnya ada sistem probabilistik adalah sistem diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan atau hipotesa terhadap jalannya sistem. Contohnya seperti SPSS. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem. Yang pertama ada sistem tertutup, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung yang terisolasi. Yang kedua ada sistem terbuka, adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem pendingin yang mendapatkan inputnya dari perusahaan listrik dan juga menyediakan suhu dingin bagi gedung atau ruangan yang akan didinginkan. Selanjutnya ada sistem alamiah, adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem perputaran bumi, sistem pagi dan malam. Lalu ada sistem buatan, adalah sistem yang terbuat dari manusia. Contohnya seperti sistem mobil, dan juga sistem komputer. Yang kelima ada sistem fisik, adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik. Lalu ada sistem konseptual, adalah sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, informasi, dan juga data mewakili suatu sistem. Contoh dari sistem fisik dan juga sistem konseptual adalah komputer. Komputer adalah suatu sistem fisik, tetapi data dan informasi yang disampaikan di dalamnya dapat dipandang sebagai suatu sistem konseptual. Lalu ada pendekatan sistem, adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan juga melakukan analisis secara sistem. Lalu di sini ada pemecahan masalah. Yang pertama ada masalah. Masalah itu seperti masalah apa yang mau kita pecahkan. Terus yang kedua ada pemecahan masalah itu seperti mencari solusi lalu diringkas masalah tersebut apakah mempengaruhi perusahaan atau tidak. Lalu ada solusi. Solusi itu mencari solusi yang akan diambil dengan cara kita mengidentifikasi masalah tersebut.
Lalu ada keputusan. Keputusan itu kita mengambil keputusan yang tepat ke depannya untuk perusahaan. Lalu ada langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama ada usaha persiapan. Usaha persiapan itu seperti kita mencari usaha yang berdampak positif ataupun negatif terhadap organisasi. Terus ada usaha definisi, itu kita mendefinisikan masalah yang berpengaruh pada perusahaan tersebut. Terus ada usaha solusi. Usaha solusi itu mengambil keputusan yang sudah didefinisikan lalu mencari solusi yang paling kecil dampaknya bagi organisasi. Selanjutnya ada perbedaan data dan juga informasi. Data adalah sekumpul keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai, makna, dan juga pesan yang dapat dilihat, didengar, dan juga dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada perbedaan sistem informasi atau SI dan juga perbedaan sistem informasi manajemen ataupun SIM. Sistem informasi atau SI adalah sebuah rangkaian proses yang terorganisir untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi yang relevan bagi suatu organisasi atau entitas. Lalu ada sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dan juga memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi SI dan juga SIM. Kalau fungsi sistem SI itu ada yang pertama ada mengumpulkan data dan juga menyimpan data. Yang kedua ada memproses data menjadi informasi. Yang ketiga ada memanajemen data-data kelompok. Lalu ada fungsi SIM yang pertama mendukung pengembalian keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung perencanaan dan juga pengendalian. Lalu ada dampak positif dan juga negatif dari SI atau sistem informasi. Dampak positifnya itu yang pertama dapat meningkatkan market ekspor, yang kedua menurunkan biaya operasional, yang ketiga melebarkan jangkauan. Lalu ada dampak negatifnya, yang pertama pencurian informasi yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga ada kerugian yang tidak terduga. Lalu ada dampak positif dan negatif dari SIM. Dampak positifnya itu yang pertama peningkatan efisiensi operasional, peningkatan pengambilan keputusan, dan juga peningkatan daya saing. Lalu ada dampak negatifnya itu yang pertama biaya investasi yang tinggi, ketergantungan teknologi, dan juga masalah keamanan data privasi. Lalu ada komponen SIM dan juga SI. Yang pertama ada komponen SI, perangkat keras itu seperti komputer, keyboard, proyektor, hard disk. Perangkat lunak itu meliputi Windows, Microsoft Office, dan lain-lain. Orangnya itu meliputi elemen penting untuk menjalankan suatu sistem seperti analisis sistem, programmer, dan juga sistem operasi. Prosedur itu meliputi serangkaian aturan yang dijalankan sistem informasi seperti prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan juga penyimpanan data. Basis data itu meliputi struktur data, jenis data, aturan, dan juga integritas data. Lalu yang terakhir ada jaringan komputer dan juga komunikasi data, meliputi infrastruktur jaringan, protokol komunikasi, dan juga transmisi data. Lalu selanjutnya ada komponen SIM, yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunaknya seperti contoh dari si SI tadi, yaitu komputer, keyboard, proyektor, hard disk. Terus perangkat lunaknya juga seperti contoh dari si SI tadi, yaitu Windows, Microsoft Office, dan lain-lain. Terus personelnya seperti sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan SIM, seperti manajemen sistem informasi, analisis sistem, developer, dan juga manajer proyek. Database meliputi komponen penting untuk menyimpan data organisasi, meliputi database transaksi, database eksternal, database master. Terus yang terakhir ada prosedur. Prosedur itu meliputi aturan yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen, seperti prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data, prosedur penyimpanan data, dan juga prosedur keamanan data.
Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan adanya data atau informasi suatu sistem informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan juga revolusi digital, kemajuan dalam sistem informasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, dan juga layanan kesehatan. Organisasi yang mampu mengadopsi dan juga memanfaatkan teknologi informasi dengan baik cenderung lebih kompetitif dan juga efisiensi dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Serta pada sistem informasi manajemen atau SIM juga telah mengalami perkembangan yang signifikan dan juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga kemajuan teknologi. SIM saat ini cenderung lebih terintegrasi dengan berbagai sistem fungsional dalam suatu organisasi seperti sistem keuangan, sumber daya manusia, dan juga rantai pasokan. Ini memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar dan juga integrasi proses bisnis. Cukup sekian dari penjelasan materi 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.